apalagi saya ngundangnya tuh se-Indonesia gitu kan. Mantap. Kemarin kayak nikahnya Mas Bobi Oh iya, sama Mbak iya. Kayang. Oh sama Mas Bobi sama Mbak Kayang kita Iya. sempat terlibat di situ Iya, ya. kita Oh, diundang untuk menjadi tim medis di situ. Oh, Di oke. situ. Wah luar biasa. Mas Bobi sama Mbak Kayang aja nikahnya ngundang kita ya. Di Japri PMI Solo jagongan penting bareng PMI. Nah kalau kemarin saya udah dikode kita us gini kalau kemarin kita sudah ngobrol banyak soal ambulans, otomatis di dalam ambulans kan ada timnya, dan hari ini saya mendatangkan tim Ninu tuh jilid 2. Nah kalau ini bener ya Nela Karisma sama Dori. Oh enggak. Nah ini Dori karo Apa salah? Lah ya niki apa, Kak? Nela Karisma sama Dori. Oke, ada Mas Burhan dan juga Mbak Nurul. Iya, Halo. sehat ya. Alhamdulillah sehat. Hatinya dong ditanya. Jobone bako. Dalamnya siapa yang tahu ya kan. Oke. Jadi gini Mas, aku mau tanya-tanya Mas Burhan sama Mbak Nurul ya. Aku mau tanya-tanya soal tim kesehatan nih. Jadi tim kesehatan itu apa sih? Siapa nih? Pertanyaan berbobot 100 ya. Kepada tim A, silakan. Gini ya, jadi tim kesehatan itu adalah seseorang yang terlatih secara profesional yang memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal, tentunya sudah dibekali dengan ilmu pendidikan, kemudian dibekali dengan pelatihan sama ilmu yang sudah mumpuni ya. Berarti kalau jadi tim kesehatan tuh harus kompeten ya? Iya, pasti harus kompeten. Karena kadang kejadian-kejadian itu tuh mak jegagi gitu ya. Ujuk-ujuk ada kesehatan, ujuk-ujuk ada kejadian apa gitu kan, berarti harus langsung siaga. Nah kalau tugasnya sendiri apa Mbak? Kalau untuk tugasnya itu biasanya kita menolong korban pasien yang sakit dan cedera, kemudian kita meringankan penderitaan korban, meminimalisir kematian dan mencegah cedera atau sakit menjadi lebih parah gitu. Oh, berarti ini saya gagal move on bisa dicegah ya biar maksudnya nggak lebih parah. Walalala. Itu bisa nggak? Langsung hubungi tim kesehatan PMI. Oh iya, bisa Langsung ya, bisa call ya. ya. Bisa dibantu ya. Kami siap 7x24 jam. Oke. Nah, saya mau tanya ke Mas Burhan nih. Bisa nggak sih orang awam kayak misalkan saya kan bukan basic dari kesehatan ya, dan saya juga belum punya ilmu banyak nih soal kesehatan. Bisa nggak sih kayak orang-orang kayak saya, orang awam gitu, gabung jadi tim kesehatan? Kalau ditanya seperti itu jawabannya kalau saya bisa. Jadi formasi tim kesehatan kami itu di PMI itu bukan hanya perawat, dokter, kemudian mungkin kalau mendesak sekali ada apotekernya juga. Tapi teman-teman relawan itu juga kita libatkan. Jadi dengan asumsi seperti ini, relawan itu mungkin dari masyarakat, misalnya mungkin dari mahasiswa yang tidak belajar langsung di ilmu kesehatan seperti itu. Jadi orang awam boleh enggak sih ikut tim kesehatan? Boleh, tapi ada syaratnya. Wah, ini Ya. syaratnya apa? Minimal pelatihan PPGD ya. Ya, Oh, minimal itu. pelatihan PPGD. Minimal pelatihan BPGD seperti itu. Apapun backgroundnya, maksudnya. Apapun backgroundnya, background. ya apapun Di backgroundnya. PMI Solo ini kan relawannya mayoritas enggak dari profesi kesehatan, ada juga yang sebagian dari non kesehatan. Jadi sebelum mereka itu kita terjunkan sebagai tim kesehatan, terlebih dahulu wajib mengikuti minimal pelatihan PPGD dulu, baru Minimal bisa PPGD. bergabung dengan Oke. tim kesehatan gitu. Oke, berarti tetap harus dilatih ya. Betul. Iya, betul sekali. Tapi biasanya profesi apa aja sih yang bisa join untuk jadi tim kesehatan? Jadi di tim kesehatan mungkin ini ya menyesuaikan. Jadi eventnya apa, kemudian
kasusnya apa seperti itu. Jadi misalnya ada event sepak bola misalnya. Jadi tim kesehatan kami formasinya dokter, ada perawat, kemudian ada relawan misalnya. Relawan yang sudah terlatih untuk membantu tim tandu seperti itu. Tapi itu juga tetap dilatih kan ya? Iya, Semua harus tetap dilatih. iya, Ya? tetap dilatih. Semuanya harus tersertifikasi melalui simulasi, refresh materi dan apa namanya terus dikembangkan terus lah skillnya seperti itu. Oke, berarti nggak bisa nih misal relawan belum dapat ilmu apa-apa tiba-tiba langsung ikut aja gitu belum bisa ya? Belum bisa. Oke, Iya, tapi tetap pelatihan itu apakah disediakan oleh PMI atau mungkin mereka yang sudah punya sertifikat terus bawa nih aku punya sertifikat nih gitu? Boleh. Jadi sertifikat itu enggak harus dari PMI ya, enggak harus dari PMI. Jadi kalau teman-teman relawan, terus kita staff dan semua yang ada aktivitas di PMI ini mungkin akan mendapatkan ilmu PPGD itu. Jadi mungkin di awal pertama kali masuk kita dapat, mungkin nanti setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali secara berkala kita juga akan ada refresh Materinya. Iya, refresh materinya, kemudian ada simulasinya yang sudah pernah kita lakukan bersama-sama, Mbak Dia. Oke, nice. Berarti terjun tuh nggak tangan kosong ya, pasti ada Iya. ilmunya Iya, juga baik, ya. bener. Oke. Dan cara bangun timnya gimana nih Mas Mbak? Kalau biasanya itu kalau mau bangun timnya itu terlebih dahulu tuh pas Digugah? enggak. Kan bangun. Cara bangun tim. Misalkan kita pas lagi tugas event penjagaan ya. Jadi sebelum kegiatan dimulai itu biasanya kita briefing dulu. Biasanya diajak briefing oleh panitianya juga. Jadi nanti siapa yang menjadi tim tandu, siapa yang menjadi tim medisnya, siapa yang menjadi tim fisioterapi, siapa yang menjadi tim evakuasi atau ambulannya, seperti itu sudah di briefing dan diskusi terlebih dahulu. Gitu. Jadi nanti jadi nanti tugas kita berikan kepada petugas yang jaga di situ sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan lapangan saat itu yang dibutuhkan apa seperti itu. Berarti tim berangkat itu enggak ya pokoknya yang penting ada dokternya, ada perawatnya, ayo budal gas gitu, enggak ya, tapi tetap menyesuaikan formasi kan ya. Oke. Los. Tak pikir ya dokter sudah ada, perawat ada, yuk berangkat gitu kan. Jadi ternyata tetap harus disesuaikan dengan event yang saat itu kita ikuti ya. Iya, Oke. tergantung kebutuhan event apa yang dilaksanakan pada saat itu gitu. Oke. Biasanya sih dari tim ambulan sendiri, dari apa namanya pelayanan ambulan itu sudah punya nama-namanya seperti itu. Jadi sudah yang punya database-nya. iya yang biasa sudah jaga siapa. Cuman enggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada teman-teman yang apa ya dikira bisa membantu di tim kesehatan juga, berkolaborasi ikut event juga atau seperti itu bisa masuk seperti itu. Nah, selain tadi yang disebutkan sepak bola, biasanya tim kesehatan itu bakal ada di event-event apa aja nih yang udah pernah dilakukan sama PMI? Sejauh ini tim kesehatan PMI Kota Surakarta biasanya kita diundang di event kayak pertandingan bola, bulu tangkis, taekwondo, kemudian pencaksilat, konser, jalan sehat dan lain-lain. Itu yang saya tunggu. Yang ditunggu-tunggu ya. Apalagi kan ini konser baru marak nih. Iya, ini sudah diperbolehkan. Gimana kita nonton jam berapa ini? Berarti tapi kok belum ada surat yang masuk. Sepertinya sudah ada. Kita siap jadi tim medis lah ya pokoknya intinya. Yang kalau Cak surat Nan itu masuk. loh. Oh ya, kenapa? Itu kayaknya nggak mengundang kita ya. Enggak mungkin. Wah. Kita kayaknya nggak ditugaskan di. Padahal di sini ada Happy Asmaranya. KW berapa Mbak Bro? KW berapa? Oke, berarti selain penjagaan olahraga, konser juga bisa ya? Atau Iya. acara-acara lain yang membutuhkan tim kesehatan pun juga bisa ya berarti ya? Iya, Nah, bisa. biasanya nih kalau misalkan pas penjagaan nih Mas Burhan nih, kita ibunya penjagaan ya kalau pas bertugas itu namanya penjagaan. Kasus apa sih yang paling sering ditemui? Penjagaannya itu kan kalau misalnya di event olahraga ada
kemungkinan kontak fisik misalnya taekwondo, Physical attack karate, ya. Physical attack. taekwondo, silat, sepak bola yang seperti itu kebanyakan itu terkilir. Kemudian Kram otot, kram otot, nyeri sendi kayak gitu. dislokasi. Dislokasi. Kalau oke. sampai yang kayak kemarin kejadian di Stadion Manahan itu mungkin baru menemui sekali itu saya. Semoga tidak ada lagi ya. Semoga tidak ada lagi. Oke. Sudah. Sudah ya. Biasanya juga kadang itu pingsan kayak gitu, sesak oke, nafas oke. kayak gitu. Apalagi kalau konser Kelelahan ya. ya biasanya itu dulu pas sebelum pandemi itu kita sering penjagaan itu upacara ya. Dulu saya pernah ya pas jaga di lapangan Sriwedari kayaknya. Itu kayaknya upacara 17 Agustus. Jadi pesertanya itu sebelum upacara dimulai itu sudah menjadi korban. Oh. Jadi Acaranya belum mulai udah pingsan duluan ya. enggak pingsan. Oh, enggak Jadi pingsan. dia itu duduk di tribun, kemudian mau turun, terus terpeleset jatuh di got tuh kedalamannya itu kurang lebih 1 meter. Jadi kakinya itu tergores, Tenggelam dong. tersayat sama besi. Kakinya. Iya. Oh. Jadi kakinya itu sampai sobek parah. Saat itu langsung pendarahan hebat, pasien langsung shock, pucet, pingsan kayak gitu, langsung kami tangani. Kita rujuk di rumah sakit terdekat dulu itu. Wow, luar biasa. Jadi kita itu tekan dulu pendarahannya sama kasih oksigen karena pendarahannya sangat hebat sekali saat itu. Iyalah ya. Itu kayak berasa nyeblong sumur loh, semeter. Jadi upacara loh ada korban Iya ya, upacara padahal sampai maksudnya tulangnya itu kelihatan. upacara itu kan minim aktivitas ya, maksudnya mungkin ya kayak Iya, berdiri saja terus makanya dari itu, hormat dan lain sebagainya. Tapi itu bisa sampai ada kejadian Ada. tidak terduga. Ada, saya pernah jumpai kasus itu. Woi. Terus gimana? Takut nggak? Iya, enggak Gimana- takut sih gimana karena sih? sudah tugasnya ya. Jadi agak Perasaannya kaget tim juga medis tuh karena gimana sih? melihat darah itu sudah banyak banget gitu loh. Langsung pasiennya itu shock gitu dan kelihatan tulangnya itu. Aduh, itu kalau dari Mbak Nurul, Mas Burhan gimana nih? Punya pengalaman apa selama menjadi tim kesehatan? Kemarin udah. Itu kayaknya unforgettable banget ya buat Mas Burhan karena ada di situ. Mungkin untuk kasus yang parah itu ya belum ada sih ya. Ya masih Kalau basic belum gitu lah ya. basic ya. Paling dislokasi. Kalau dislokasi kan mungkin kami cuma imobilisasi aja, bidai. Kemudian kita antar ke fasilitas kesehatan, sudah itu aja sih. Kalau yang cerita sampai kayak Mbak Nurul itu belum pernah ya. Iya, belum pas pernah. penjagaan yang ekstrim itu sih pengalaman saya. Berarti selamat ya Mbak Nurul. Semoga tidak terjadi lagi. Iya, amin. Taekwondo, silat, karate pun Biasanya kayak gitu kram otot sih, Iya. Kak. Nggak Lebih ke sampai. kram otot ya. Iya, biasanya. kalau taekwondo kan biasanya ringan-ringan yang saja. yang diserangkan kepala ya, cuman enggak pernah sampai sampai Parah, maksudnya Parah cedera gitu parah ya. gitu ya. Oke, ternyata banyak juga ya kejadian-kejadian. Intinya tetap berhati-hatilah kegiatan yang kita kira aman ternyata bisa menimbulkan kejadian di luar dugaan. Nah, kira-kira kalau misalkan nih aku mau ngadain acara konser tunggal dia Sabrina gitu kan. Terus butuh tim kesehatan, harus ngubungin siapa? kalau dia mau stand up Mbak gitu. Iya. Saya mau stand up itu, mau penontonnya kan mungkin 5 juta gitu kan. Via Zoom. Iya. Kalau Mbak Dia membutuhkan itu silahkan hubungi nomor ambulan PMI bisa. Ambulan PMI, Iya, oke, datang hari ini langsung ke nomornya kantor di sini. bisa. Iya, ini ya di bawah. Datang ke PMI bisa. Kalau mengadakan event tuh biasanya membawa surat gitu. Oh, bawa surat. Iya, nanti ditujukan ke atasan kami juga. Oke, ini membawa surat, agendanya apa, tanggalnya berapa gitu ya. Iya. Pokoknya ya kayak kirim-kirim surat Iya gitulah, sih. jangan kayak 6 kali 6 12 salah deng 4 kali 6. Kalau di luar jam kerja ya itu bisa menghubungi nomor ambulan PMI Kota nomor. Surakarta. Iya, nanti kita sampaikan ke bagian atasan yang berwenang Oke. gitu. Kami siap 7 kali 24 jam. Woi. Sangar. Dan untuk teman-teman
penyelenggara event IO, jangan lupa hubungi kami. hubungi kami. Hubungi. Kami siap. Kami siap untuk SDM-nya pun juga sudah mumpuni, semuanya terlatih ya enggak? Ya kan? Terus nah, kalau misal saya mau nikah, Boleh. boleh gak? Boleh. Boleh banget. Tapi calonnya belum ada. Itu include calon gak sih? Apa? Kalau minta penjagaan itu include calon itu gak sih? Ya, boleh sih. Saya pengennya nikah tuh ya tahun ini gitu lah, ngepas ke tanggal sing apik gitu. Kapan ya? 12/12/22. Apa 22/12/22? Waduh, cantik. Seperti yang ngomong loh. Aduh, makasih Om. Engko tim kesehatan kami payu terus. Wih. Amin. Amin, amin, amin. Memang itu yang menjadi target Oh, iya. sekarang. Sudah vakum lama loh Mbak, karena iya. pandemi. Oke. Pakai Ya semoga Alhamdulillah ya, semoga ini habis sudah ini langsung bunyi mulai ya HP-nya berjalan ya. lagi. Berarti nikahan pun juga bisa ya? Bisa banget. Oke. Silahkan. Ya kan barangkali saya ngundangnya tuh se-Indonesia gitu kan. Mantap. kemarin kayak nikahannya Mas Bobi Oh, iya, sama Mbak iya. Kayang. Oh sama Mas Bobi sama Mbak Kayang kita Iya. sempat terlibat di situ Iya, ya? kita Oh, diundang untuk menjadi tim medis di situ. Oh, oke. Wah luar biasa. Mas Bobi sama Mbak Kayang aja nikahannya ngundang kita ya. Enggak usah itu loh ya. Apa jangan mau kalah ya Iya kamu. jangan mau kalah lah. Kamu kapan? Masa dia mau ke Karang Taruna tok. Lah iya ya. Itu Masa ya biasa mau- sih masa kalau ya pakai mau Karang Taruna. Lah iya. Oh, kok pas pingsan kayak ini tanget. Nah, kalau misalkan saya membutuhkan itu tuh biayanya berapa? Kalau biaya nanti menyesuaikan waktunya kapan, waktunya pagi atau malam seperti itu. Jadi nanti itu akan berbeda harganya. Oh, kalau malam beda tarifnya, Mas. Berbeda dengan itu sih acaranya apa, yang Oke. dibutuhkan apa, kemudian durasinya itu berapa lama, kemudian timnya itu yang dibutuhkan itu dokternya berapa, perawatnya berapa, tim tandu berapa, terus ambulannya berapa kayak gitu didiskusikan terlebih dahulu. Jadi untuk kita menarif itu harus dipertanyakan dulu. Tapi Jadi normalnya beda-beda sih, Kak. berapa? Normalnya maksudnya misal kayak Berapa event nikahan nih, penjagaan nikahan gitu. Kalau Hubungi aja Oh, nomor langsung hubungi. Oh, oke. hubungi langsung nomor Oh ya ambulan nanti PMI aku ya. ngecek itu aja deh. Fast respon ya? Lebih jelasnya Oh, ya. lebih jelas ya. Hubungi Oke. aja nomor ambulan PMI. Berarti tetap pembiayaan itu menyesuaikan dengan waktunya, durasinya Iya, dan juga kegiatannya. Iya, berapa benar. SDM yang diperlukan ya. Iya. Oke. Nah, misalkan nih kalau aku punya acara, aku kok kita udah acara terus tuh. Orang apa ya? Casibu. Oh iya Casibu. Aku udah acara terus deh. Benefit apa sih kalau misalkan saya nih punya acara terus memakai jasa tim kesehatan dari PMI Solo? Kalau misal pakai tim kesehatan dari PMI, yang pertama kami menggunakan alat kesehatan yang lengkap, terutama lengkap ya. Kemudian termaintenance dengan baik, misalnya ada AED untuk alat bantu pacu jantung. Kemudian ada suction, kemudian ada set emergency seperti itu. Kemudian ada obat-obatan. Nah, yang kedua kami ada petugas yang profesional, Iya, terlatih, yang kompeten ya. kompeten tentunya seperti itu. Oke, luar biasa. Terutama itu ya khususnya perawat itu kan harus wajib ikut BTCLS ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kita itu pelatihan terus gitu. Intinya di upgrade terus lah ya. Iya, ilmunya di-upgrade ya. terus, benar. Oke. Luar Dan biasa. itu ya petugasnya ramah-ramah. Iya. Oh, petugasnya full senyum. Full senyum. Full senyum. Paket komplit Oh, pokoknya. paket komplit. Ada ambulan, petugas Oke. dan kelengkapannya. Ambulannya bersih wangi, petugasnya bersih Iya dong. wangi. Petugasnya bersih wangi. Ramah. Oke, fast respon. Nah, mungkin Mas Burhan atau Mbak Nurul mau menambahkan nggak buat orang-orang di luar sana mungkin yang membutuhkan jasa tim kesehatan?
mumpung Iya, COVID sudah melandai, kemudian event-event sudah diperbolehkan dilaksanakan, kemudian PPKM sudah longgar, seperti itu. Teman-teman IO, kemudian teman-teman penyelenggara acara, promotor-promotor, jangan lupa ya, tim PMI siap untuk menjadi bagian dari acara Anda semua. Konser kapan lagi? Ayo. Kemarin sudah Bulu tangkis Piala Wali Kota sudah. Piala Presiden Kita masih berlangsung. Masih berlangsung. Tapi kok konsernya jangan lupa sama PMI, kemarin pakai PMI masa sekarang. Iya, betul. Intinya apapun acaranya tim kesehatannya tetap PMI. Insya Allah kami siap, bisa didiskusikan. Datang. Harganya murah dan terjangkau juga. Murah dan terjangkau. Biayanya ya, bukan harganya. Oke. Biayanya terjangkau, SDM-nya kompeten. Terus dari armadanya juga sudah Full luar biasa ya. full service. Full service. Was bisa sat gitu, ya kan? Mbak Nurul ada yang mau ditambahkan nggak? Sudah ditambahkan Burhan. Oh sudah. Selak konser ya sama Deni Cak Nando. Oke, siap. Happy Asmara. Sudah diwakili sama Burhan Mbak Dea. Sudah diwakili sama. Iya. Oke, baik Mas Burhan ya, ke Piala Presiden ya. Betul. Enggak. Kali ini tidak bertugas. Kali ini tim yang lain ya yang bertugas ya. Itu sih enggak ambulan penjagaan aja, kalau ada yang membutuhkan ambulan transport keluar kota. Nah, betul. Yang ambulan jenazah, ambulan transport yang reguler VIP, ambulan jenazah yang reguler dan VIP kami juga ada. Silahkan yang masyarakat Kota Solo yang membutuhkan, sahabat PMI Solo yang membutuhkan, silahkan bisa menghubungi kami, kontak kami. Oke, luar biasa. Nah, ini kontaknya sekali lagi ada di sini. 505 pokoknya belakangnya ya. Ya mungkin kalau boleh menambahkan lagi Mbak. Jadi tambah 2000 loh. Oh ya. Gimana? Ya jadi gini Mbak Dia, bicara tentang tim kesehatan. Jadi tim kesehatan itu bukan di penjagaan saja, di ambulan penjagaan saja. Jadi ada yang tim kesehatan yang dibutuhkan secara terjadwal, ada yang dibutuhkan langsung urgent saat itu juga. Misalnya nih kebakaran, kemudian ambulan keluar kota juga mendadak loh. Iya, pokoknya ambulan transport seperti itu. Kemudian ada bencana seperti itu. Iya, benar. Itu kan tim kesehatan yang dibangun secara cepat. Pokoknya karena urgensinya harus betul. ke lapangan seperti itu. Oke. Intinya semua sudah ada database-nya ya. Jadi kalau misalkan ada acara yang mendadak mak cegagi, mak bedunduk gitu sudah siap ya. Oke. Jangan lupa 085 10 30 60 55. Itu hafal lo. Keren. Ya. Hafal lo. Mungkin gampang diingat kalau disampaikan ya. Iya, betul, kalau di bawah ini hilang. Di bawah ini hilang. Ada lagi ya? 0851 0306 0505. Jangan-jangan nih saking hafalnya Mas Burhan sama nomor ambulans, kalau ditanyain orang Mas Burhan nomor HP-nya berapa? Ya disebutin nomor ambulans. Iya, bisa jadi ya. Nomor sendiri malah rupa. Oke, gitu aja intinya. Kalau buat teman-teman yang membutuhkan tim kesehatan bisa menghubungi PMI, apapun acaranya kita siap pokoknya ya. Siap. Oke. Gitu aja podcast 24 jam. Betul. Gitu aja podcast dari kita. Sampai jumpa di Japri episode selanjutnya. Dadah.